Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfilina Hasanah. Di sini saya akan membahas tentang desain representasi penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan representasi. Menurut Johnston Knut, representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Sebagai contoh, suatu masalah dapat direpresentasikan dengan objek, gambar, kata-kata, atau simbol matematika. Kemudian definisi lain menyebutkan bahwa representasi merupakan proses pengembangan mental yang sudah dimiliki seseorang, yang terungkap dan divisualisasikan dalam berbagai model matematika, yakni verbal, gambar, benda konkret, tabel, model-model manipulatif, atau kombinasi dari semuanya. Kemudian masih banyak lagi definisi mengenai representasi. Berdasarkan semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa representasi merupakan bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Bentuk interpretasi siswa dapat berupa kata-kata atau verbal, tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkret, simbol matematika, dan lain-lain. Kemudian, bentuk-bentuk representasi. Secara garis besar, terdapat 3 bentuk dari representasi. Yang pertama, simbol. Representasi dengan simbol merupakan cara yang digunakan untuk mengungkapkan suatu gagasan atau makna dengan menggunakan variabel. Yang kedua, yaitu verbal. Representasi dengan verbal merupakan cara yang digunakan untuk mengungkapkan kembali suatu gagasan atau makna dengan kata-kata. Dan yang terakhir yaitu visual. Representasi dengan visual merupakan cara yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau makna menggunakan gambar, tabel, grafik, maupun diagram, dan sebagainya. Kemudian, contoh masalah dari representasi. Contoh masalah terdapat Andi memiliki 3 kantong dan 2 bungkus permen. Kemudian ibu memberi Andi 1 kantong dan 3 bungkus permen. Jika Andi membagikan permen yang dimilikinya kepada Nina sebanyak 2 kantong dan 4 bungkus permen, berapa sisa permen yang dimiliki Andi? Yang pertama, permasalahan tersebut akan kita selesaikan dengan representasi simbol. Yang pertama kita misalkan dulu kantong permen tersebut, misal kita simbolkan dengan X dan bungkus permen kita simbolkan dengan Y, sehingga diperoleh banyak kantong permen Andi yaitu 3X plus 2Y, banyak kantong permen yang diberi ibu adalah X plus 3Y, dan banyak permen yang diberikan kepada Nina adalah 2X plus 4Y. Pertanyaannya, berapakah banyak sisa permen yang dimiliki Andi? Kemudian jawabannya yaitu sisa permen yang dimiliki Andi sebanyak 3X plus 2Y ditambah X plus 3Y dikurangi dengan 2X plus 4Y. Kemudian kita operasikan suku-suku yang sejenis sehingga menghasilkan 2X plus Y. Jadi sisa permen yang dimiliki Andi adalah sebanyak 2 kantong dan 1 bungkus permen. Kemudian kita akan menyelesaikan dengan kata-kata. Jadi ketika kita menyelesaikan dengan kata-kata, kita merumuskan langkah-langkah penyelesaiannya, dan dalam menjawab soal itu dengan kata-kata tertulis. Itu misal diketahuinya banyak permen Andi adalah 3 kantong dan 2 bungkus. Kemudian banyak permen yang diberi ibu adalah 1 kantong dan 3 bungkus. Dan banyak permen yang diberikan kepada Nina adalah 2 kantong dan 4 bungkus. Pertanyaannya, berapa banyak sisa permen yang dimiliki Andi?
Kesimpulannya, sisa permen yang dimiliki Andi itu 2 kantong dan 4 bungkus. Jadi ketika menggunakan kata-kata, kita menyelesaikan langkah-langkah penyelesaiannya juga dengan kata-kata. Kemudian yang terakhir yaitu dengan visual. Dengan visual di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan gambar. Yang ketiga dengan visual yaitu kita menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara membuat gambar untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi dalam penyelesaiannya. Ya, bisa dilihat sendiri. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.